Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat datang di pertemuan yang ketiga ya teman-teman, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 2. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan bersemangat dalam menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga puasa kita lancar, kemudian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya kita bisa menjadi personal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah join dan menyimak video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan mohon maaf sebelumnya kalau memang diselenggarakannya secara online, karena pertemuan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang latihan buat teman-teman nanti ketika ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Insya Allah penerapannya biasanya kalau untuk praktikum, apalagi untuk mata kuliah PBU ini, saya menerapkan berbasis project ya. Jadi teman-teman itu mengerjakan project, tugas yang saya berikan sesuai dengan materi-materi yang pernah kita bahas bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Di situ nanti teman-teman bisa mengeksplor materi-materinya, sehingga teman-teman bisa mengumpulkannya via video pembelajaran seperti ini juga. Dan nanti video pembelajarannya dapat diupload melalui YouTube ya, sehingga linknya saja yang dikumpulkan agar saya bisa cek nanti teman-teman mengerjakannya sejauh mana. Oke, dan untuk video pembelajaran ini keunggulannya teman-teman sudah memahami ya, di minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Teman-teman bisa simak video ini mungkin tidak hari ini, bisa besok kayak gitu, atau lusa gitu. Tapi saya harap teman-teman untuk tugas validasi absensinya, saya minta teman-teman ini aja untuk latihannya untuk hari ini, materi hari ini teman-teman coba terapkan saja di laptop atau di komputer teman masing-masing. Nanti itu hasilnya tolong di running, tolong dijalankan, kemudian dibuat video pembelajaran juga ya teman-teman untuk validasi absensi minggu atau pertemuan yang ketiga ini. Oke teman-teman, untuk hari ini sebenarnya masih penguatan ya, atau review materi-materi yang teman-teman sudah dapatkan di algoritma pemrograman juga, karena saya rasa teman-teman juga mungkin merasa sedikit ya, mungkin teman-teman sedikit lupa untuk hal-hal yang mendasar seperti minggu lalu saja, deklarasi variabel seperti itu ya, fungsi sysout-nya. Kemudian teman-teman mungkin masih lupa untuk kalau Java itu sifatnya case sensitif kayak gitu dan seterusnya ya. Jadi untuk hari ini juga penguatan, yang mana untuk materinya ada 3. Yang pertama ada if else, mungkin teman-teman sudah dapatkan ya di mata kuliah Alpro. Kemudian ada switch case juga sama mungkin, dan satu lagi ada do while ya. Nanti 3-tiganya kita bahas, dan sebenarnya bisa dipakai untuk apa sih sebagai tambahan fitur pada tugas utama teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke PowerPoint-nya. Oke, ini deskripsi singkat. Sebenarnya ini untuk mengingat kembali ya teman-teman, bahwa teman-teman punya tugas utama ya, yang mana tujuan akhir dari mata kuliah ini teman-teman bisa membuat aplikasi bertemakan transaksi dengan menerapkan berorientasi objeknya ya. Jadi nanti syaratnya minimal buat gambaran ke teman-teman, nanti pembuatan kelasnya di tugas utama ini minimal 2. Jadi jangan sampai teman-teman buatnya satu kelas saja. Jadi teman-teman nanti bisa memahami konsep bagaimana kita bisa mengakses
variabel dari kelas lain kayak gitu. Bagaimana menerapkan metode gitu, bagaimana bisa menerapkan objek dan seterusnya ya teman-teman. Oke, selain itu sebenarnya di poin pertama ini mengimplementasikan operasi bilangan ya, yang mana di minggu lalu ya sudah teman-teman ketahui bahwa ada operasi bilangan yang dicontohkan itu ada perkalian. Masih ingat nggak? Perkaliannya di mana Pak? Yaitu di proses menjumlahkan, bukan, proses mengalihkan antara variabel jumlah sama harga gitu ya, sehingga mendapatkan total gitu ya. Ya teman-teman punya pembelian ya, transaksi barang seperti itu, barangnya misalnya kemarin tuh kalau nggak salah pensil gitu ada yang contohnya, kemudian teman-teman belinya 2 misalkan harganya 5.000, maka akan muncul 10.000 gitu ya. Dan sebenarnya transaksi minggu lalu itu pun kalau teman-teman sadari itu belum secara lengkap, masih ada proses pembayaran teman-teman. Ketika teman-teman bayar gitu kan, gimana nih gitu, kemudian kembaliannya seperti apa dan seterusnya, itu belum sampai sana karena memang dibatasi oleh waktu juga. Tapi untuk yang minggu ini kita bahas ketiga fungsi, yaitu percabangan if else, kemudian switch case ini bisa digunakan untuk menu ya teman-teman atau pilihan, nanti juga ada perulangan, kita masih menggunakan dual. Oke, di latihan yang if else, nah teman-teman nanti saya minta teman-teman script ini tolong diketik ya di NetBeans ataupun editor lainnya, entah VS Code dan seterusnya boleh, nanti teman-teman presentasikan. Jadi ada tiga latihan, if else, switch case sama dual. Tiga-tiganya teman-teman ketik, kemudian teman-teman running ya. Ketika teman-teman running, teman-teman juga bisa jelaskan sedikit-sedikit skripnya ya, kayak misalkan seperti apa yang saya jelaskan di video pembelajaran hari ini. Contohnya kayak misalkan import Java Util Scanner, mungkin teman-teman sudah mulai sering mendengar ya, karena di pertemuan 1 ini sudah kita bahas bahwa import ini atau fungsi ini digunakan untuk input data gitu ya, input variabel. Kemudian ada public class, teman-teman sudah tahu ada modifier ya, namanya public, kemudian ada nama kelas, itu latihan 2. Kemudian ada public static void main, yang mana itu merupakan statement yang diwajibkan untuk merunning script Java ini. Kemudian ada scanner input ya, di sini ada scanner input, mungkin saya butuh pointer. Ada scanner input yang mana ini dideklarasikan juga ya dari fungsi scanner yang sudah dideklarasikan. Kemudian di sini ada deklarasi variabel yang digunakan adalah input ya. Kemudian ada double. Nah, kita sudah kemarin kalau nggak salah integer sama string ya. Saya harap double juga teman-teman sudah paham di Alpro. Bedanya double itu ya bilangan berkoma ya teman-teman, bilangan desimal. Kemudian di sini ada bayar sama diskon. Nah, di sini studi kasusnya untuk perbelanjaan ya. Apabila teman-teman belanjanya ini mencapai 100.000 atau lebih, maka teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 50% kayak gitu. Kemudian di sini ada 2 variabel yang dibutuhkan, ada bayar sama diskon. Kemudian di line ke-8 itu sysout-nya untuk berapa total belanjanya, kita langsung implementatif aja ya. Jadi dimasukkan nih berapa total belanjaannya, totalnya langsung diinputkan. Misalnya di sini variabel bayarnya dipakai untuk total belanja ya. Jadi ketika teman-teman input total belanja ini, maka itu akan disesuaikan dengan rule dari if-nya, tergantung dari situ. Kalau misalkan variabel bayar ini atau nilai yang diinputkan oleh teman-teman ya atau user lebih dari sama dengan 100.000, artinya sesuai dengan keterangan yang ada di atas ya, belanjanya lebih dari atau sama dengan ya 100.000, maka teman-teman akan mendapatkan ini output seperti ini. Selamat, kamu mendapatkan diskon 50% gitu ya. Kemudian variabel bayar ini yang teman-teman inputkan misalnya 100.000 ya, karena 100.000 masuk ke dalam rule yang ini ya, atau statement yang ini. Nanti teman-teman untuk variabel lain yang digunakan di sini adalah diskon ya. Diskon sendiri sudah dideklarasikan ya di atas ya, menggunakan double. Maka bayar dikali 0,5
Kenapa Pak 0,5? Ya, sebenarnya itu bentuk sederhana dari 50%. 50% kalau misalkan teman-teman buat sederhananya yaitu 50/100, maka itu sama dengan setengah ya, atau didesimalkan 0,5. Maka tinggal dikalikan saja ya, bayar ini, variabel bayar ini dikalikan 0,5, maka akan menghasilkan di sini variabel baru ya, variabel baru yang mana di sini sebenarnya sengaja diubah tipe datanya ya teman-teman, agar nanti diskon ini dapat berubah menjadi integer. Karena untuk diskon di atas nih teman-teman, asal mulanya dia adalah di sini ya, double. Ya, ketika diskon ini double, maka nanti outputnya akan berkoma. Walaupun nilainya 1000 misalkan, atau 10 atau 1 pun, dia akan memunculkan koma, misalkan 1,0 seperti itu. Apabila itu menurut teman-teman mengganggu ya, misalkan 10.000,0 gitu ya, karena double, maka bisa dikonversi ke integer melalui script seperti ini di baris ke-13 ya. Integer value, jadi kita membutuhkan variabel tambahan sama dengan integer diskon. Jadi diskon ini yang awalnya double, kita konversi menjadi integer dengan variable value. Nah, maka yang dimunculkan di sini value-nya ya teman-teman, jangan diskonnya. Kalau diskonnya sebenarnya masih sifatnya double, tapi karena kita konversi di sini menggunakan variable value, maka yang untuk integernya adalah value. Nah, nanti akan muncul nih teman-teman di sini outputnya, diskon Anda sebesar value-nya. Jadi dikasih tahu, oh misalkan 100.000, kita analogikan 100.000 dapat diskon 50%, berarti di sini diskon sama dengan bayar 100.000 dikali 0,5, artinya dikali setengahnya ya, jadi 50.000, maka diskonnya itu, dapat diskonnya itu sebesar 50.000. Kalau misalkan 200.000 karena melebihi ya, itu kan sama tadi 200.000, sama juga 200.000 dikali 0,5 nya artinya 100.000, maka di sini akan muncul diskon Anda sebesar 100.000. Analogi seperti itu. Oke, selain itu mungkin teman-teman juga mulai mengingat kembali ya, ketika di Alpro sudah dapat if bayar, ini statement yang awal. Namun apabila statement tersebut tidak terpenuhi, berarti apa dong? Oh, di bawah 100.000. Maka di sini untuk rule-nya, else if-nya, statement di sini adalah kita batasi ya, bayar lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Dan ini menambahkan fungsi atau menambahkan tambahan rule ya, menambahkan rule gitu. Jadi kalau misalkan di sini bayarnya lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 itu kan ya 1 lebih dari sama dengan 0 gitu. 0, sekian lebih dari gitu ya. Asal jangan, sebenarnya dikhawatirkan itu kita ada user yang mengisi 0, bukan 0, ya. 0, kan masih lebih ya. Negatif gitu. Maka kita antisipasi di sini, handling ya. Kita handling di sini dengan bayar lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau misalkan 0, sekian ini sebenarnya masih masuk ya. Tapi kalau misalkan negatif, ya udah nggak bisa. Dan ya konteksnya bayar ini atau sebenarnya uang pembayaran ini kurang dari 100.000 gitu kan. Karena kalau sama dengan kan dapat diskon. Kalau misalkan bayarnya kurang dari 100.000 dan bayarnya lebih dari sama dengan 0, maka akan ada output ya teman-teman. Outputnya, maaf, Anda tidak mendapatkan diskon, seperti itu. Dan kalau misalkan kedua statement ini tidak dilaksanakan, ya siapa tahu isinya inputnya yang negatif gitu ya, atau misalkan inputnya huruf, kalau huruf otomatis ya, karena bayar udah dideklarasikan dengan double, maka akan muncul error guys, kayak gitu. Nanti ditutup ya, pakai kurung awal. Seperti itu teman-teman penjelasan di if else ya, semoga dipahami. Saya harap teman-teman langsung dicoba ya untuk latihan yang, anggap aja ini latihan 2 ya teman-teman, latihan 2, buat aja untuk if else. Nanti teman-teman buat video pembelajarannya, langsung di running aja teman-teman ya, langsung di running hasilnya seperti apa, kemudian dikaitkan sedikit aja pakai scriptnya gitu ya. Kayak misalkan saya kasih contoh, teman-teman udah running, kemudian ini adalah hasil output dari materi yang disampaikan Pak Rian misalkan. Di sini ada diskon 50%, apabila belanjanya 100.000 atau lebih maka mendapatkan diskon. Nah, terus
berapa total belanjanya di input ini. Nah, contoh ya teman-teman, saya cobain 150.000. Ini kan berarti masuknya ke statement yang pertama nih, yang if bayar lebih dari sama dengan maka dia akan mendapatkan diskon kayak gitu dan seterusnya ya. Teman-teman itu bisa explore lah, bisa improvisasi sendiri lah dengan gaya masing-masing. Oke, yang kedua adalah switch case. Mungkin teman-teman juga sudah dapat, tapi kita review kembali. Line pertama nggak perlu saya jelaskan lagi ya teman-teman karena sudah paham. Public juga modifiernya juga teman-teman sudah tahu. Ada latihan 3 juga tahu. Kemudian di sini variabel yang digunakan adalah pilih ya. Jadi ada pilih, ada input ya, tetap ya. Input ya digunakan untuk input variabel, input data gitu ya ke dalam sebuah variabel. Kemudian di sini ada integer pilih ya. Pilih ini dipakai untuk apa? Karena variabel pilih ini saya deklarasikan sebagai integer ya pertama ya, jadi harus diisi dengan angka. Kemudian fungsi dari menu pilih ini atau apa ya, statement pilih ini nantinya akan digunakan untuk fungsi switch. Nah, switch ini kan nanti di dalam kurungnya ini kan ada variabel pilih ya teman-teman. Artinya deklarasi switch ini di dalamnya ada variabel pilih, sehingga apapun yang diinputkan teman-teman di sini akan berpengaruh di switch-nya di sini, karena switch ini memiliki sub antara case 1, case 2 atau defaultnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pilihnya ngisi 1, maka akan muncul ini menu yang Anda pilih adalah paket A, bla 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 dan seterusnya. Teman-teman bisa explore di sini ya, bisa menambahkan perintah sysout lainnya, atau bisa menambahkan variabel lainnya apabila teman-teman mau bertransaksi di menu paket A tersebut. Dan itu dibungkus oleh case 1 ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah fungsi switch case ini, switch-nya untuk mewadahi variabel inputannya gitu ya. Sesuai dengan variabelnya apa nih? Oh, pilih misalkan. Berarti untuk switch-nya ini tergantung dari inputan pilihnya oleh user. Pak, gimana kalau misalkan diisinya sama A, misalkan huruf, ya mau nggak mau pasti error ya, karena deklarasinya adalah integer gitu. Kalau misalnya ditanya lagi, Pak boleh nggak sih Pak case ini nggak cuma 1, 2, tapi saya mau pakai karakter, bisa. Itu bisa pakai string teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari referensinya. Setahu saya pakai kutip 2 deh kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Di sini misalkan case 1 ini kan untuk angka ya. Kalau misalkan untuk huruf atau untuk karakter, case di sininya kutip 2 kalau enggak salah, terus dikasih misalkan menu A kayak gitu. Nanti ketika user ngetik menu A akan muncul yang case 1 ini atau case yang menu A ini gitu ya. Ini teman-teman tinggal literatur aja ya, banyak kok referensinya kok. Kalau misalkan untuk nggak mau integer gitu ya misalnya. Tapi untuk contoh yang ini kita pakai integer dulu ya. Jadi teman-teman ketika user nginput 1 maka akan muncul ini. Kalau nginput 2 akan muncul ini paket B. Tapi kalau ngisi nilai ini integer ya, apapun dari 3 sampai dengan berapapun misalnya atau 0 gitu, nanti akan muncul ini nih teman-teman, defaultnya sysout error kayak gitu. Ya, gampang kok. Tapi saya harap ini bisa dijadikan apa ya, referensi atau fungsi yang teman-teman nanti bisa pakai untuk tugas utamanya gitu ya. Oke, ini yang kedua dengan latihan 3, latihan 1 waktu di minggu lalu ya. Oke, sekarang yang untuk latihan 4, di sini ada fungsi do while. Nah, mungkin teman-teman juga udah dapat ya di mata kuliah Alpro. Di sini ada importnya dulu, Java Util scannernya, kemudian public class, ada modifier public di sini. Di sini juga udah tahu ya teman-teman ya, public static void main. Nah, kemudian teman-teman di sini, teman-teman juga butuh scannernya ya. Nah, di sini sedikit saya bedakan nih. Kalau yang sebelumnya pakai input, yang ini pakai scan ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak menyatakan bahwa itu wajib harus input gitu, enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau isi ini scan pun boleh, mau ditulis nama teman-teman pun boleh gitu dan seterusnya. Nah, kemudian untuk deklarasi variabelnya kita gunakan string ya, karena kita pakai huruf nih. Nah, kayak gini penulisannya nih kalau pakai karakter, jadi pakai kutip 2, mau huruf apa atau karakter apa pakai kutip 2. Di sini variabel yang saya pakai adalah ulang ya. Kemudian
fungsi do-nya kita deklarasikan ya, do kurung kurawal buka gitu sampai dengan kurung kurawal tutup. Artinya yang akan diulang itu adalah statement atau kalimat di baris 12 ini ya. Sys out, apakah Anda ingin mengulang gitu kan, yes or no. Kemudian di sini ada variabel ulangnya. Kemudian di sini pakai scan ya, fungsi scanner di sini. Kemudian next. Kemudian nanti teman-teman, ketika teman-teman di sini mengisi n gitu ya, maka akan berhenti gitu. Maka di sini akan berhenti. Apakah Anda ingin mengulang gitu kan? Kalau misalkan teman-teman isinya n, dia akan berhenti. Kemudian teman-teman di sini ada statement equals ignore case. Nah, teman-teman kalau misalkan pakai equals ignore case, artinya kalau misalkan teman-teman ngisi atau nginput huruf ya, n besar maupun n kecil, dia akan tetap berhenti. Seperti itu ya. Jadi fungsi do ini akan terus mengulang gitu ya, selama dia diisinya tidak atau bukan atau selain dari n ya. Kenapa Pak selain dari n Pak? Di sini statementnya di sini ada tanda seru nih teman-teman. Jadi while itu selama ya. Do, jadi do itu apa yang akan dilakukan gitu ya. Dibungkus menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dia akan mengulang itu semua apabila selama isian dari ulang ini kan ini ya, apa namanya, deklarasi variabelnya ya, dan fungsi untuk ngisi di sysout apakah Anda ingin mengulang di sini. Jadi kalau misalkan ulang di sini tetap diisinya selain dari n, maka dia akan mengulang terus. Jadi sebenarnya untuk yes or no ini, yes ini sebagai formalitas aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman isinya A, enter ngulang, B, enter ngulang, kemudian ketik nama teman-teman sendiri ngulang, mau ngisi karakter apapun dia pasti akan ngulang selama dia tidak atau bukan huruf n. Seperti itu aturannya ada di sini ya. Maka selain dari huruf n ya otomatis dia akan mengulang. Dan equals ignore case dia akan mengulang di sini ya statusnya apabila diisi dengan n. Seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai tanda seru di sininya nih, berarti bukan selain dari n tapi huruf n. Jadi selama teman-teman ngisi n, dia akan ngulang terus. Tapi kalau bukan huruf n, dia akan berhenti kayak gitu. Jadi yang menjadi, yang menjadi yang menjadi acuannya itu di sini tanda seru ini ya. Tanda seru ini bukan n, dia akan mengulang. Kalau tanda serunya dihilangkan, kalau diisi n, dia akan mengulang. Selain dari itu, dia akan berhenti kayak gitu. Ya, jadi saya harapkan untuk latihan 2, 3, dan 4 teman-teman coba implementasikan. Kalau misalkan ada yang mau di combine lebih keren lagi ya. Misalnya teman-teman bisa menggabungkan latihan 2, latihan 3 sama latihan 4 di dalam satu latihan. Kemudian teman-teman presentasikan boleh juga. Itu bisa menjadi validasi absensi rekan-rekan ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Mungkin seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini untuk mereview kembali fungsi-fungsi yang menurut saya akan dibutuhkan untuk tugas utama teman-teman. Apabila ada fungsi-fungsi lain yang memang belum disampaikan tapi teman-teman mau gunakan, teman-teman bisa improve ya, improve masing-masing. Kemudian literatur, baca-baca, atau misalkan lihat video tutorial lainnya seperti itu agar menambah wawasan skrip teman-teman khususnya di bahasa pemrograman Java gitu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan ya, insya Allah apabila diberikan kesehatan ya teman-teman, saya harapkan seperti itu, dan diberikan umur yang baik, teman-teman nanti bisa bertemu lagi dengan saya untuk materinya yaitu mengenai metode ya. Jadi untuk minggu depan nanti kita coba implementasikan 2 kelas itu seperti apa sih gitu. Kemudian nanti objek itu seperti apa, metode itu seperti apa. Jadi kita bisa mengenal void gitu kan, mengenal static void gitu dan seterusnya. Itu di minggu depan insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari saya. Kurang lebihnya
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui website sepada.unsera.ac.id ya teman-teman. Nanti saya kasih fasilitas di sana, namanya latihan pertemuan 3 aja ya. Latihan pertemuan 3 nanti upload di sana. Bentuknya harapan saya sih bisa PDF saja. Di situ udah ada link YouTube-nya ya. Jadi formatnya tulis aja nama teman-teman, NIM kelasnya, nama NIM kelas sama URL YouTube-nya. Jadi kalau saya lihat cek teman-teman ngerjain, saya akan isi absensi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerjain, mohon maaf nggak akan saya absen. Ya, itu aja. Saya tutup pertemuan ketiga hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.